Bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Halo Sobat Baku, hantam lagi-lagi kita akan membahas gagasan dari calon presiden Pak Ganjar. Karena ini masalah pertahanan dan geopolitik, ya tidak bisa tidak admin harus ikut mengomentari bos. Lain hal jika masalah nanam singkong ratusan hektar gagal, ya itu bukan urusan admin bos, karena nggak berhubungan dengan persenjataan dan pertahanan negara. Ya, nah, sorry ya. Dalam pernyataan tersebut Pak Ganjar mengatakan kita butuh tanker-tanker untuk berpatroli di Laut Cina Selatan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari gagasan ini. Yang pertama adalah TNI Angkatan Laut tidak berpatroli sampai ke Laut Cina Selatan. Tentunya kita hanya mengamankan di sekitar Pulau Natuna Utara hingga ke batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, kalau ke atas-atas lagi, ke bagian Laut Cina Selatan dekat pangkalan militer China, di sana juga terdapat wilayah kedaulatan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Tentunya kita nggak bisa asal sembarang patroli ke sana, ditempeleng nguyen kita mas ya kan ya. Kecuali ASEAN mengadakan patroli bersama di Laut Cina Selatan, nah ini baru kita bisa berpatroli di bagian utara lagi, tepatnya di tengah-tengah ASEAN. Kemudian dari pernyataan Pak Ganjar ini untuk masalah tanker-tanker di LCS untuk berpatroli di LCS ini maksudnya gimana nih Pak Ganjar ya kan? Apakah tanker ini maksudnya vessel tanker pengangkut bahan bakar untuk kapal perang? Atau tentara-tentara mau ditempatkan di atas kapal-kapal tongkang atau tanker minyak jadi seperti pangkalan terapung gitu? Kalau seperti itu tentu kapal kayak gini dibawa ke Laut Cina Selatan yang ombaknya segede-gede kontrakan kalian ini mabok bos ya kan, tentara-tentara di dalamnya. Nah, kemungkinan lain dari maksud Pak Ganjar ini adalah tank bot Antasena, tanker ya kan. Nah, kalau ini selain kapasitasnya yang tidak terlalu besar, produksi massal untuk tank bot Antasena juga masih belum masif ya. Misalnya kalau kita udah punya 50 gitu nah, baru mantap ya kan. Tapi ini juga harganya mahal bos ya kan. Dan juga strukturnya sepertinya tidak didesain untuk melawan ganasnya ombak Laut China Selatan. Kenapa nggak memperbanyak Coast Guard aja sih Pak? Atau memperbesar kapal Coast Guard, atau memperbanyak frigate atau corvette? Saya rasa itu untuk mengamankan Natuna Utara itu jauh lebih efektif sih ya kan. Mungkin maksud Pak Ganjar tanker-tanker yang gimana ya kalau menurut kalian para pengamat militer abal-abal? Ini bukannya tidak pro Pak Ganjar loh. Admin adalah orang pertama yang akan mencoblos Pak Ganjar jika Indonesia memiliki rudal hypersonic. Ini nggak main-main loh hypersonic loh. Ini Brahmos saja kalah bos. Kita ini bakal setara dengan Rusia kalau kita punya teknologi hypersonic. Dan admin tentu saja sangat senang dengan gagasan seperti ini. Dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan... Saya suka kok. Tapi masalahnya apakah ini ide yang realistis? Karena buat rudal balistik, rudal hypersonic itu nggak semudah nonton bokep bos ya kan ya. Herannya pada topik kemarin nggak ada pertanyaan tentang KKB yang otomatis ini merupakan paratis yang berperang di dalam negeri kita, ataupun tentang kapal selam nuklir AUKUS. Ini kapal selam nuklir yang paling bahaya di bagian selatan-selatan loh. Kalau tiba-tiba nongol di depan jamban ente, melek dong bos ya kan. Jangan cuma numpuk-numpuk tanah wae ya kan. Maaf. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita kita kali ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok.